Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Halo para petani muda teman-teman yang baru mau belajar bertani di kota atau di desa sama saja. Ini rencana mau lanjutkan channel yang kemarin, tapi kayaknya hari ini hujan. Mulai hujan, mulai mendung langsung. Ini kompleks perumahan ya. Ada banyak bilang katanya kopi cocok ditanam itu di daratan tinggi. Ini saya mulai coba di tengah perkotaan. Ini perumahan ya, perumahan. Ini lokasi saya di perumahan di tengah kota, di belakang kantor bupati. Persis perumahan saya ini di belakang kantor Bupati Maros. Dan kita mulai menanam kopi di sini untuk pembibitan ya. Nanti kita pindahkan ke kebun, tetap ke kebun. Baik teman-teman, karena di luar juga lagi hujan ya, mau bikin konten untuk kopinya juga kurang enak ya kalau lagi hujan karena suaranya kurang jelas di luar. Baik ya, untuk ini kita bikin alasan saya kenapa berminat untuk menanam kopi. Saya ini orangnya suka kopi. Setiap hari istri saya itu selalu bikinkan kopi setiap pagi malam selalu bikinkan kopi untuk saya. Terus saya berpikir, saya punya lahan di kampung, punya orang tua, sekarang itu sudah beralih ke tanam merica. Dulu itu di sana kopi, kalau bukan kopi orang tanam di sana itu kakao atau pohon coklat. Karena waktu itu harga merica di kampung itu di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka, lagi naik sampai 100.000 sampai 130.000 per kilonya itu. Jadi om-om saya, orang-orang di kampung itu beralih ke tanaman merica. Jadi pohon kopi mereka, pohon coklat mereka itu ini ditebangin semua. Alhasil mereka sekarang nanamnya merica. Terus biaya merica itu untuk dari penanaman sampai proses panen itu biayanya untuk produksi sangat besar ya, memakan biaya yang sangat besar. Belum disemprot, belum pemupukan, sama belum tiang pancangnya itu, ada tiangnya untuk naik mericanya itu. Nanti saya sertakan fotonya di channel ini, bagaimana merica di kampung saya itu. Terus terakhir saya dapat kabar dari om saya, harga merica di kampung itu anjlok sampai ke titik 32.000 sampai 31.000 per kilonya. Sedangkan saya punya teman karyawan di salah satu perusahaan kopi multinasional punya swasta. Sekarang dia lagi tugas di Papua Nugini untuk eksportir kopi ke Eropa. Dia tuh sarankan ke saya untuk nanam kopi. Kenapa nanam kopi? Karena kopi ini mengikuti harga dolar dunia. Ya, kopi ini mengikuti harga dolar dunia. Jadi turunnya itu turun ndak terjun sekalian, naiknya juga. Jadi harganya itu stabil di angka kisaran segitu. Tergantung varietasnya, tergantung biji kopinya juga. Biji kopi ini biji kopi Gayo. Ini sudah terkenal di Eropa. Ekspor ke Eropa ini kopi Gayo yang ada di Aceh. Gayo ini nama asal daerah. Asal daerah kopi ini ditanam di daerah dataran tinggi Gayo.
Varietasnya itu Ateng, ada Ateng Super. Ini Ateng, salah satunya Ateng ini, yang saya beli di toko online yang saya sudah jelaskan di channel yang berikutnya. Jadi kopi ini sumber investasi teman-teman. Investasi kita tanam di umur yang masih muda ini. Kebetulan saya masih 27 ya, tidak tergolong muda juga, 27 tahun. Ya, kopi ini menurut teman saya yang kerja di perusahaan mulai berbuah itu dia tahun-tahun kedua. Jadi 2 tahun sudah mulai belajar berbuah. Terus produktifnya itu sampai 15 tahun teman-teman. Sampai 15 tahun kopi ini angka produktifnya. Jadi lumayan lama ya. Kopi ini lumayan lama. Bisa dipanen sampai setiap tahunnya. Setiap tahunnya bisa dipanen. Terus Gayo ini sampai angkanya masih sampai 100 lebih, sampai 200-an sekarang. Ini saya baru tanam untuk varietas Gayo, nanti saya tanam juga untuk kopi Toraja. Kebetulan saya ada di daerah Sulawesi Selatan, di Kabupaten Maros, dekat dari Toraja. Nanti kalau sempat saya ke Toraja, saya cari untuk bibitnya biji kopi Toraja itu. Terus kemudian saya semai di sini, nanti saya pindahkan ke kebun saya yang ada di kampung. Nanti saya sertakan gambarnya juga gimana kebun saya itu yang diolah sama om saya sekarang. Rencana juga saya mau pindah ke sana sama istri saya untuk bercocok tanam sekalian dengan buka tempat usaha di sana. Jadi itu teman-teman ya. Kopi ini produktivitasnya sangat bagus, bisa dipanen setiap tahun, produksinya itu sampai 15 tahun teman-teman. Harganya juga tidak anjlok, terus relatif naik mengikuti dolar ya, karena kopi ini ekspor ke luar. Kopi Indonesia itu terkenal teman-teman. Jadi untuk investasi anak muda, jangan malu untuk bertani apapun itu. Tapi untuk saya mulai bertaninya untuk kopi dulu ya teman-teman. Saya tidak mungkin untuk yang lain. Di depan rumah saya juga itu ada, saya tanam alpukat untuk bibitnya, alpukat sama lengkeng, ada rambutan, ada pete, karena pete juga di sini lagi naik-naiknya. Ya, sekian dulu untuk alasan saya kenapa mau menanam kopi untuk investasi. Mungkin belum dirasakan untuk sekarang ini. Mungkin banyak orang bilang, ngapain tanam kopi, ngapain mau ini susah-susah. Sudah sarjana, sudah S1, S2 mau bertani lagi. Ya, kenapa tidak teman-teman? Karena ini sumber investasi kita nanti. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Ya. Di kampung itu tidak ada yang PNS, tidak ada yang kerja di perusahaan, tidak ada yang kerja di tambang. Semuanya dari pertanian. Sampai tua, sampai mati nenek saya itu cuma dari pertanian. Tapi tidak pernah utang, tidak pernah pinjam ke sana kemari. Anak-anaknya sekolah baik-baik, bapak saya tentara, om saya tentara, polisi, om saya kepala desa. Dari hasil pertanian ini, kita di kota pinjam sana kemari, utang sana kemari, nyicil mobil, nyicil motor, padahal gaji cuman sekian juta. Tapi orang di kampung bisa sekolahkan tinggi-tinggi anaknya dari hasil pertanian ini teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk jadi petani. Mungkin kita baru belajar di awal, saya juga baru belajar sekarang ini. Saya baru belajar cari-cari informasi, gimana caranya ini, gimana caranya itu, gimana caranya supaya pertumbuhannya bagus, supaya hasil panennya memuaskan. Kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Sama-sama kita menggali informasi, sama-sama kita mencari tahu gimana proses-prosesnya, tahapan-tahapannya untuk menjadi seorang petani muda. Jadi teman-teman, anak-anak muda seluruh Indonesia, jangan malu untuk jadi petani, karena nenek moyang kita, nenek-nenek kita dulu petani dan bisa menyolokolakan anak-anaknya sampai dengan mempunyai jabatan yang tinggi,
menjadi seorang PNS, pejabat atau apapun itu dari hasil pertanian ini teman-teman. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk jadi petani, karena sedikit anak muda yang menjadi petani, lahan bisnisnya melimpah ruah, masih menyimpan hasil yang besar untuk kita untuk bertani, karena ini bahan yang habis dipakai. Ya teman-teman, untuk sekian dulu vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.